Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Video kali ini akan membahas mengenai fermentasi alkohol dengan buah. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Adelia, Fiona Lelai Arya Salonika, Friska Alet Fauzia, Husnia Nahar, Mariatul Kiftiah, Muhammad Eza Adian Alfitra, Nur Hilaliyah, Nurul Mahdiati, dan Ridawati. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu untuk alat itu ada blender, botol bekas, suntikan, kemudian ada timbangan, kasa penutup, kemudian alat kromatografi yaitu sebagai penguji kandungan alkohol yang ada di dalam fermentasi buah tersebut. Dan bahan yang digunakan itu ada air, buah nanas, dan buah salak. Salak adalah buah lokal khas Indonesia, asalnya dari Pulau Jawa dan Sumatera. Kini sebarannya bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Buah salak dihasilkan dari tanaman Salak gazalaka, digolongkan dalam suku Arecaceae atau palem-paleman. Bentuk buah salak seperti kerucut dengan ujung membulat dan pangkalnya mengerucut tajam. Kulitnya berwarna coklat hingga coklat kehitaman, bersisik dan permukaannya ditumbuhi duri halus yang tajam. Daging buah salak berwarna putih kekuningan, rasanya manis sedikit sepat. Dalam bahasa Inggris, buah salak disebut dengan nama yang sama yaitu salak, tapi kadang-kadang disebut juga sebagai buah ular atau snake fruit. Sebutan ini mengacu pada kulitnya yang menyerupai kulit ular. Selain di Indonesia, buah salak dibudidayakan secara meluas di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. 1 kg salak bisa menghasilkan 10 liter minuman fermentasi. Kandungan alkoholnya pun rendah, yakni 10-14%. Nanas merupakan salah satu tanaman komoditi yang banyak ditanam di Indonesia. Nanas atau Ananas commusus merupakan keluarga Bromeliaceae dengan ciri-ciri berduri di bagian kulit luar, dan di atas buah terdapat daun-daun pendek yang tersusun. Saat masih muda, kulit buah akan berwarna hijau dan akan berubah warna menjadi kuning atau orange setelah buah sudah masak. Rasa, bentuk, dan warna daging buah nanas berbeda-beda, tergantung dari jenis varietasnya masing-masing. Namun, warna daging buah yang umumnya adalah putih kekuningan ketika masih muda dan kuning cerah pada saat sudah masak. Alkohol merupakan suatu istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah ROH atau AROH, di mana R adalah alkil dan AR adalah gugus aril. Buah dipotong-potong kemudian ditimbang. Setelah itu masukkan ke dalam blender dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air ke dalam wadah untuk ditimbang. Kemudian masukkan ke dalam blender berisi buah yang sudah dipotong tadi. Lalu di blender sampai halus. Setelah di blender, kemudian jus yang didapat dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral dan ditutup dengan kain kasa. Setelah itu dilakukan fermentasi atau didiamkan selama 1 minggu. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam.
Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang diletakkan di dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di dalam kolom partisi. Gas kromatografi digunakan untuk menganalisis kandungan alkohol parfum, minuman beralkohol, minyak wangi, minyak atsiri seperti minyak kayu putih, minyak nilam, produk-produk Pertamina, gas, dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi hari ini kita akan memulai percobaan kita. Langkah pertama adalah dengan menghidupkan alat bernama gas kromatografi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyalakan saklar pada kedua saklar tersebut pada kondisi on. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyalakan regulator hingga berbunyi klik. Untuk regulator berwarna putih adalah untuk regulator kompresor, yaitu alat ini. Kemudian untuk regulator kedua yaitu adalah regulator untuk menyalakan pemanas. Kemudian ketika kedua regulator sudah menyala, dirasakan pada pipa kapiler atau kolom apakah ada udara yang keluar dari pipa tersebut. Jika sudah keluar udara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa alat menyala. Menyuntikkan cairan hasil fermentasi buah nanas ke dalam alat untuk mengukur kadar alkoholnya. Kemudian ditunggu hingga keluar uap dari pipa kapiler. Alat alkohol tes diletakkan di ujung pipa kapiler untuk mendeteksi alkohol dari fermentasi buah nanas. Kandungan alkohol yang didapatkan pada buah nanas sebesar 0,06% saat percobaan pertama, 0,06% saat percobaan kedua, dan 0,02% saat percobaan ketiga. Langkah yang sama dilakukan pada hasil fermentasi buah salak. Kandungan alkohol yang didapatkan pada buah salak sebesar 0,06% saat percobaan pertama, 0,04% saat percobaan kedua, dan 0,02% saat percobaan ketiga.